Oke, yang pertama, yang paling menarik, membuat program berupa podcast yang bertujuan untuk sesi curhat. Silakan dijawab. Presentasi bisa. Enggak, oke. Lalu ada program quote of the day. Ada yang menyetujui? Ya. Kalau untuk menyetel audio motivasi di speaker sekolah itu mungkin bakal susah ya, Pak ya? Susah. Radio. Karena enggak semua area sekolah dicapai. Iya. Ditanyakan ke teman-temannya aja. Tapi ini bisa melalui medsos. Gimana? Enggak. Soalnya ada males. Iya sih. Ya, pakai alasan boleh, silakan yang menyuarakan pakai alasan. Oke, ada memberikan pembelajaran tentang coaching sebaya secara langsung, entah itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Enggak. Alasan? Karena semua yang kita berikan ilmunya kepada semua orang, gak semua bisa mengambil ilmu itu. Oke. Konseling online. Mengajak teman sebagai narasumber atau coach dan saya sebagai coach. Saya ini maksudnya kita yang di sini atau bagaimana? Yang merasa memberikan ide. Nah ya, ditanya gitu siapa yang nulis. Nah, daripada diam semua, kamu tanya aja siapa yang nulis. Ya, siapa yang menulis mengajak teman sebagai narasumber atau coach dan saya sebagai coach? Nah, oke, kasih alasan. Maksudnya saya di sini tuh kita. Bagaimana? Yang di sini nyoba jadi coach buat teman. Jadi dimulai dari kelas masing-masing seperti itu. Jadi teman curhat dulu di masing-masing kelas. Oh, diterapkan di kelas terlebih dahulu. Oke, ditanyakan ke teman lainnya, setuju enggak? Ada yang setuju? Soalnya nggak semua teman bisa terbuka sama satu orang. Mungkin cocok-cocokan ya kalau di kelas itu. Oke. Ini hampir nggak setuju, ini jalan dan ya programnya. Coaching sebaya mungkin bisa diterapkan ke setiap kelas atau siswa. Kalau kayak yang itu tadi. Tanya yang nulis. Untuk yang menulis siapa nih? Maksudnya bagaimana ini? Diterapkan itu kita terang-terangan menjelaskan kalau ada program coaching sebaya ini atau bagaimana? Ya kalau menjelaskan tentang penerapan coaching di setiap kelas itu ke siswa. Gak ada yang setuju? Gimana? Oke. Melakukan penjelasan kepada siswa di saat pembelajaran P5. Untuk Mas Asdi yang menulis, ini maksudnya penjelasan itu penjelasan apa? Penjelasan mengenai psikologi siswa atau bagaimana? Kalau apa itu kan pelajaran P5 kan rata-rata kan bimbingan konseling itu kan apa itu pelajaran termasuk ke bidangnya juga. Jadi menurut saya kalau semisal diberikan materi tentang coaching sebaya ini, saya rasa cocok sih. Mungkin bisa meluangkan sedikit waktu pelajaran P5 buat pelajaran coaching sebaya. Karena masalah proyek ya harus konsultasi. Kan Sudah juga jadi praktek. apa Oke. kita coachnya di kelas nanti meminta bantuan dari Iya, guru dibantu P5 dengan guru P5 juga. boleh. Bagaimana? Yang lain? Setuju. Nah, gitu ada suara gitu ya. Oke. Satu. Pilihannya boleh beberapa? Boleh langsung taruh di kertas pilihan. Nah, bagus ada hubungannya dengan P5 ya. Ide saya sekarang ini adalah mengajak teman untuk lebih terbuka atau mengakrabkan diri dengan teman.
untuk yang menulis ini, nah, apa mengajak itu bentuknya seperti apa? Pengajar, ya, mereka lebih arah kan gini, ada teman di kelas. Kalau nggak arah kan nggak tahu apa yang dialami. Ada yang setuju? Tapi kalau masalah mengakrabkan diri di kelas itu kayaknya udah menjadi kewajiban. Kan ada yang masih belum lengket gitu. Kelompok-kelompokan. Ya, sikap. So. Oke, ada yang setuju dengan ide ini? Menghapus itu di kelas? Mau tanya Mas, yang dimaksud Mas mengajak akrab ini mengajak yang kurang akrab untuk jadi akrab atau mengajak yang akrab mengakrabi yang kurang akrab? Yang akrab yang akrab mengajak. Sama aja cuma kebalik kamu dulu. Tidak. Jadi yang temannya sedikit ini yang diajak atau yang temannya banyak diajak? Akrabkan ke Yang temannya banyak. Ada yang setuju? Bagaimana? Kosong. Oke, so. Ya. Pemimpin boleh memutuskan kalau anggotanya pasif ya. Iya. Tidak apa-apa, itu hak kamu. Menerapkan kepada teman jika ada yang salah dan benar. Ada yang tulis? Maksudnya ada yang salah dan benar itu gimana, Mas? Ya, bisa nih menerapkan ini loh Mas, apa ya? Maksudnya dia itu mengingatkan secara langsung, lesan gitu loh. Ya. Oh, Jadi tidak formal. kalau misalnya ada sedikit kesalahan itu langsung dinasihati. Ya gitu Mas. Tanyakan ke orangnya. Iya. Ya, Oh, Jadi langsung mengingatkan gitu kan? ya. Itu baik. ya, to the point. Ayo, bagaimana? Mohon jangan terlalu pasif ya. Ya nggak apa-apa ngomong. Oke. Lanjut. Coaching sebaya mungkin bisa dilakukan pada siswa yang mungkin ada masalah. Dan program ini sangat baik untuk dijalankan di sekolah. Kalau bisa program ini bisa berjalan terus. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa berjalan kalau masih semua? Ayo, mohon aktif. Nah, yang pertama, siapa yang menulis ini? Oh. Oke, baik. Apa bisa tahu siswa yang mungkin ada masalah itu bagaimana? Atau kita nunggu mereka datang? Mungkin siswa yang ada masalah kan semestinya curhat sama temennya gitu, dan kita bisa terapkan ini ke siswanya gitu agar coaching sebaya ini atau program ini bisa berjalan, karena dari siswa itu bisa tahu kalau temannya itu ada masalah. Kan biasanya ada masukan atau apa kayak masalah yang mau dijelasin cuman kayak bingung gitu jelasin. Jadi Mungkin kan sih itu mereka. Bagaimana? Bisa. Juga bisa. Oke. Oke. Membuat sebuah majelis diskusi dari coach masing-masing kelas secara rutin di antara 1 minggu sekali dengan tujuan berbagi pendapat tentang pokok permasalahan yang ada di kalangan teman sebaya. Menurut saya ini tadi mungkin sama kayak yang P5 ya, menyisihkan waktu bareng-bareng buat berada di kelas. Gini Mas, kan kalau saya jadi misal kan kita kumpulnya dikasih materi dari ini kita udah dapat pelajaran langsung gimana sih yang benar itu gimana harusnya, nanti kita ini perbaiki diri gimana caranya teman-teman kita yang kurang terbuka bisa masuk, kita bisa masuk ke dunia mereka, kita bisa
apa ya, nyaman lah di dalam itu kan mereka. Jadi terbuka lah dia mau cerita. Ceritanya dia itu, kita itu 1 minggu sekali tadi, 1 minggu sekali kita ngumpul gini lagi, kita ngomongin masalahnya siswa gimana sih. Jadi misal ada satu siswa teman kita sendiri sudah cerita apa ada masalah seperti ini dengan siswa yang lain misal. Nah kita ini dirombak, ayo teman-teman gimana enak ya diskusikan cari solusinya bareng-bareng. Nanti sampaikan saat kita sendiri yang sampaikan. Jadi dibentuk kayak kader perkelas. Jadi bukan mereka yang memperbaiki, justru kita yang memperbaiki diri supaya bisa diterima sama mereka. Bukan mereka yang harus ngikutin kita mau ngikutin mereka supaya terbuka. Jadi Harusnya gitu. bagaimana? Setuju. Oke. Sudah ada 2. Masih 2. Alhamdulillah ada yang Alhamdulillah, masuk. ada tambahan. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran program maupun luar pelajaran, saling bertukar cerita sesama coaching supaya di tempat tertentu yang menjadi tempat nyaman mengobrol. Ada yang menulis? Itu Mas Yazid, mohon dijelaskan. Ya, kita sehabis mendapatkan materi coaching sebaya, kita bisa menerapkan mungkin di teman kelas. Selebihnya di luar kelas juga bisa. Contoh, kalau ikut ekstra futsal, bisa menerapkan di tempat teman itu. Kamu punya masalah apa? Kita bisa menanggapi dengan mencarinya dulu, menganalisa ceritanya. Jadi Nggak harus di sekolah. ya. Jadi misalnya mau curhat di luar sekolah itu juga bisa. Bagaimana yang lain? Skip. Oke, skip. Ada 2 pilihan. Ini di voting lagi, Pak. Kalau sudah masuk 2 ya itu 2 harus jalan. Oh, ini 2 harus jalan. Iya, karena sudah dipilih. Karena sudah dipilih. Masuk ke tahap 3, pertanyaan ketiga. Siapa pemilik dari 2 ide? Ini coba dibaca. Nomor 3 itu. Tentukan siapa saja yang bertanggung jawab atau yang memimpin. Mau pakai sticky note atau langsung? Ya wes, ini Mas spidolnya Mas. Nah, langsung kamu tulis di sana aja. Langsung yang bersuara, silakan. Oke, yang pertama, tentukan siapa saja yang bertanggung jawab atau yang memimpin. Coba dibacakan lagi tadi 2 ide yang dipilih apa aja, coba dibaca. Dari 2 pilihan tadi, yang pertama adalah melakukan penjelasan kepada siswa di saat pembelajaran P5. Oh, B5, oke. Lalu pilihan yang kedua, membuat sebuah majelis diskusi dari coach masing-masing kelas secara rutin antara 1 minggu sekali dengan tujuan untuk berbagi pendapat tentang pokok permasalahan yang ada di kalangan teman sebaya. Ya, itu 2 itu tinggal dijabarkan ya. Majelis sama V5 tadi. Nah, silakan dijawab ke soal yang pertama. Siapa yang bertanggung jawab saat ada kegiatan P5 sama majelis kelas itu siapa? Apa ketuanya atau yang hari ini ikut materi? Ya, silakan dibahas bersama. Untuk yang ide penjelasan di saat P5 itu, yang kemungkinan bertanggung jawab di kelas adalah yang mewakilkan yang datang menjadi perwakilan di sini dan guru P5 pastinya. Ya. P5 cuma Ya, langsung ditulis saja di situ. Apa? Siapa? Iya, siapa?
Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa atau dalam bentuk apa dilaksanakan? Kalau lihat dari dua ide ini tadi berbentuk diskusi majelis ya. Nggak apa-apa. Lalu, bagaimana cara melaksanakannya? Mungkin pertama kita bisa perwakilan setiap kelas tadi berkoordinasi dulu sama guru P5-nya. Setelah itu ya silakan mengajak teman sebayanya untuk menceritakan semua masalah mereka yang sedang dialami atau dipendam. Ya. Oh, ada ide, Zed. Bantuan. Oke. Kapan mulai dilaksanakan dan setiap apa? Setiap pembelajaran kelima. Untuk kapan mulai dilaksanakannya? Kapan program ini berjalan? Ya, kapan? Wah, ini kapan? Mungkin bisa minta persetujuan dari guru P5. Kalau misalkan dia setuju, Oh ya. perundingan bareng-barengan itu. Jadi kita tanya ke guru P5 dulu nih ya. Oke, untuk setiap apa ini setiap minggu? Ya, apa kan di pelajaran P5 ada 2 jadwal atau 1 jadwal? Dua. Jumat sama? Oh, beda-beda. Nah itu dipilih salah satu atau tetap 2 jadwal itu tadi? Tetap. Mungkin satu aja. Salah satu. Salah satu. Oke, bisa. Mulai kapan dulu dijawab? Maksudnya itu rentangnya apakah sebelum UAS, setelah panjang, Pak. ya? Jam-jam kelima panjang. Enggak, dalam waktu dekat ini. Oh, ini Mungkin habis ya, ujian. habis ini Pak, habis ulangan. Dan dari Habis ini. Oh, minggu ini kan pembelajaran terakhir. Ya, pekan depan UAS, setelah itu pekan remedi, rapotan, libur. terus masuk kelas 2. Kelas 2, ya silakan ditulis. Teman-temannya, Amin. nah itu amin ya. Saat dimulainya pembelajaran kelas 2 ya. Oke, setiap apa ini tadi itu satu jadwal seminggu sekali ya terakhir. Sekali waktu P5. Oke, gimana dilaksanakannya ini? Yang pasti di kelas masing-masing ya. Ya. Mengapa? Gimana dilaksanakannya dari kelas? Lalu yang terakhir, mengapa perlu dilaksanakan? Ayo, mau jawab satu persatu. Itu di mana sudah ditulis? Tulis di atas. Tidak ada kolom ya, di bawahnya tidak apa-apa. Iya, Pak. Di mana ya? Di bawahnya itu nggak apa-apa.
Mas Wasya, mengapa kegiatan itu perlu dilakukan, perlu dilaksanakan di P5 ini tadi? Ya buat menjaga untuk menguraikan masalah-masalah pribadi siswa yang Meringankan beban. ya meringankan beban yang jangan sampai ke bawah sampai sekolah. Masalah di luar apapun masalahnya jangan sampai melibatkan sekolah. Jadi urusan di luar jangan sampai ikut bolos, jangan sampai lihat lah yang mau ke sekolah. Ada contoh lain mengapa harus dilaksanakan? Ya udah satu aja nih ya. Mengapa perlu dilaksanakan saat P5? Mengapa perlu dengan majelis, dibuat majelis untuk program coaching sebaya? Itu maksudnya seperti itu. Jadi nambah, Ya. kalau menurut saya yang majelis itu tujuannya memang kan buat mengetahui masalah-masalah yang ada di siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Jadi mengapa perlu dilakukan biar tahu apa saja sih masalah yang dialami oleh siswa, apakah itu karena faktor dari sekolah atau dari luar. Jadi kita bersama-sama di sini buat mengumpulkan apa saja masalahnya dan solusi biar masalah itu tidak terulang lagi. Kalau menurut saya mengapa itu Dia cari kata-katanya, dia kata masalahnya terus dirombak bareng cari solusinya bersama. Apa dia mengapa Pak perlu dimasukkan ke pelajaran itu P5 ini? Soalnya banyak siswa itu yang merasa sekolah itu nggak mendapatkan ilmu yang diinginkan. Nah, dengan adanya coaching ini itu diharapkan jadi siswa-siswa itu lebih terarah, lebih termotivasi. Jadi mereka itu tahu yang mereka pelajari itu sesuai dengan mereka. Mereka bebas untuk menanyakan apa saja, untuk curhat apa saja, bebas dapat ilmu apa saja pun itu bisa. Jadi nggak terbatas dan tidak sesuai keinginan itu nggak sesuai. Enggak langsung aja. Mau jalan berpendapat, apa ini? Boleh. Kurang. Oke. Siapa yang mau Ada dua pendapat, tinggal dirangkai aja katanya seperti apa. Mengapa kok penting? Menurutku sih P5 itu kan cuma buat menyampaikan aja. Guru tuh menyampaikan anak-anak harusnya saling terbuka. Gini loh. Kalau masalah curhat-curhatan tak mungkin bisa di P5. Curhat-curhatan itu antar pribadi. Pasti di luar P5. Jadi P5 itu cuma menyampaikan ini pokok-pokok materi ini. Coaching saya. Sudah materi harus mau diapain juga, apakah bisa mau curhat-curhat sama guru di dalam pelajaran? Bisa. Masih di luar. Ini penebakan. Ini untuk curhat-curhatan itu memang nggak bisa, dan yang bisa itu gini kan, konsultasi itu nggak harus tentang coaching, ini nggak harus tentang masalah, itu bisa tentang bimbingan karir dan sebagainya, dan itu bisa bebas bertanya dan bebas bereksplor di pelajaran dari. Jadi nggak harus terkait dengan permasalahannya pribadi. Tulis kata-kata ini apa?
coaching supaya Nggak apa-apa, yang penting terbaca. guys. Siapa namanya? Pandu. Pandu ya. Tahu ya bimbingan karir ya. Ya sedikit. Jawabannya bagus itu tadi. Oke. Jadi Oke, jadi kesimpulan dari hasil diskusi tadi adalah yang pertama ada dua pilihan, yaitu melakukan penjelasan kepada siswa di saat membaca P5, lalu membuat sebuah materi diskusi dari masing-masing kelas dan dilaksanakan rutin seminggu sekali. Lalu untuk kepemilikan ada dari perwakilan kelas dan grup P5, nanti berkoordinasi terlebih dahulu dengan grup P5 masing-masing. Lalu untuk bentuk dilaksanakannya nanti adalah dalam bentuk diskusi atau curhat. Dan cara melaksanakannya yang pertama berkoordinasi dulu. Lalu program ini akan dilaksanakan pada saat pembelajaran baru kelas 2 dan seminggu sekali di materi pembelajaran P5. Di mana tepatnya yaitu di kelas masing-masing. Dan mengapa harus dilaksanakan, yaitu agar materi coaching supaya mudah disampaikan dan dapat mengurangi rasa ingin tahu ataupun rasa gelisah dari siswa atau siswi di kelas. Sekian hasil diskusi hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause dulu ya.